Shalom Bapak Ibu, ini adalah video cuplikan wisuda Sekolah Misi House of Bread Mission Care YKATB Angkatan kedua tahun ajaran 2024 dan 2025. Angkatan 2024-2025. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri jadi banduri. Satu sekolah misi, bawa musik dan nyanyian. Kami sudah dibebaskan oleh darah domba Allah. RRC. Kenapa? Saat ini memang tidak diekspos. Sehari ribuan orang itu dibaptis oleh gereja-gereja di bawah tanah. Dan luar biasanya hamba-hamba Tuhan di China, kalau saudara perhatikan, bukan orang yang sekolah teologi seperti kita. Pemain keyboardnya adalah orang-orang yang buruh pabrik, ya, mungkin kerjanya hanya sebagai Grab, ya, dokter lah, seorang suster segala macam. Mereka orang-orang sederhana. Setiap ibadah tuh gereja penuh dan duduk sampai di lantai. Mereka nggak pakai alat keyboard seperti kita. Kebanyakan akapela, kadang ada gitar, mungkin piano tua. Ya. Orang-orang sederhana yang melayani tanpa persembahan kasih. Apa sih yang mereka khotbahkan setiap hari di Cina saat ini? Sehingga sehari bisa ribuan orang dibaptis percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka nggak bagikan bagaimana 5 konsep Anda hidup diberkati. Bagaimana supaya gereja Anda bisa penuh. Ya. Bagaimana memberi persepuluhan yang benar, memberi buah sulung. Pendetanya semua modelnya hampir sama, nggak khotbah tentang berkat, nggak khotbah tentang mujizat kesembuhan ilahi. Hampir semua gereja bawah tanah di Cina yang dikhotbahkan apa setiap hari? Orang tua kamu udah terima Yesus belum? Abang kamu udah terima Yesus belum? Adik-adik kamu, tante kamu udah terima Yesus belum? Tetangga kiri kanan kamu sudah terima Yesus belum? Itu yang mereka khotbahkan setiap hari tentang pengabaran Injil. Ya, kamu sudah menginjil belum hari ini? Mereka tidak khotbahkan tentang bagaimana teologi kemakmuran segala macam. Nah, di Indonesia terbalik, jujur kalau kita mau cek nih gereja di Mama Saya, ada nggak sebulan sekali aja khotbah tentang misi penginjilan? Itu udah luar biasa. Pasti khotbahnya hal-hal yang umum tentang mujizat lah, diberkati Tuhan lah, rumah tangga yang harmonis. Jarang gereja, bahkan di kota besar seperti Jakarta, tiap hari itu berkhotbah sebulan sekali saja bicara tentang misi penginjilan. Itu udah hal yang luar biasa. Gereja ribut kiri kanan satu. Menganggap gereja lain itu sesat, ya, saling menyesatkan satu dengan yang lain. Nah, YKATB puji Tuhan hadir. Kemarin kami KKR di Kupang Timur, kami persatukan gereja-gereja yang ada. GPDI kami kumpulkan, ya. Advent kami kumpulkan. Gemit, wah itu nggak gampang mengumpulkan orang Gemit. Protestannya benar-benar fanatik sekali. Ya, kita kumpulkan semua KKR. Sayang khotbah bagikan firman Tuhan. Katolik pun kita rangkul. Ya, gereja saat ini jujur, kenapa kegerakan? Kita jangan berbicara transformasi akan terjadi di negara kita. Omong kosong. Kalau gereja saling baku hantam, antara Protestan, karismatik, Katolik tidak mau bersatu, itu tidak akan pernah terjadi penuaian. Yang ada hanya terjadi rebut-rebutan domba, rebut-rebutan pengerja, rebut-rebutan pendeta. Itu yang terjadi saat ini dan itu nggak bisa dipungkiri. Gereja sudah, saya katakan, secara hal yang umum, gereja memang bertumbuh, ya, tapi gereja tidak bergerak, tidak ada pengutusan misi. Makanya kenapa saya tergerak untuk membuat sekolah misi ini. Berapapun yang lulus saat ini, hitungan belasan, nggak jadi masalah. Yang penting adik-adik yang lulus punya hati untuk memberitakan Injil, untuk bermisi, bahkan sebagai founder Sekolah Misi House of Bread Mission Care YKATB Angkatan kedua ini meluluskan 12 siswa yang setelah lulus mereka langsung diutus dan ditempatkan untuk melayani di beberapa gereja yang ada di desa dan pedalaman Sulawesi. Sekolah Misi House of Bread Mission Care YKATB mempersiapkan para pelayan Tuhan berhati misi yang punya komitmen dan fokus melayani di desa dan pedalaman. Daripada
Selesai wisuda, kami langsung membawa siswa-siswi untuk camping dan pembinaan. Ya, hari ini habis wisuda sekolah House of Mission Care angkatan kedua, kita ajak semua siswa-siswi camping. Ya, pengenalan alam bebas hari ini. Tuh, tendanya sudah jadi semua. Lokasinya oke, good. Para siswa-siswi lulusan sekolah misi dilatih di alam bebas untuk penyesuaian, supaya pada saat mereka melayani di pedalaman sudah terbiasa dengan suasana desa dan hutan. Akan berkhotbah berhadapan dengan jemaat seperti ini. Ya, jadi kalau hari ini kita naik mimbar, kita masih ada rasa takut, bukan takut ya, istilahnya aduh deg-degan, gimana nanti khotbah saya segala macam. Itu tandanya kita masih butuh Tuhan dalam hidup. Malam hari kami mempersiapkan makan malam ikan bakar ala orang misi. Katakan dengan kecapi. Namanya saraba dari jahe sama gula aren. Malam itu udah minum 2 gelas. Itulah pokoknya bonehau. Pagi-pagi Indomie, pakisnya banyak di sini. Ada sisa ayam. Menikmati view sungai. Haleluya. Enak banget. Besok harinya para siswa-siswi mulai praktek untuk melayani KKR di salah satu desa GPDI El Shaddai, Tampak Loko, Sulawesi Barat. Semua pelayanan dari pemimpin pujian, pendoa syafaat, dan khotbah dilakukan oleh para siswa-siswi lulusan Sekolah Misi House of Mission Care angkatan kedua YKATB. Ini bukan hanya janji secara fisik, tapi juga secara rohani bahwa Tuhan akan memulihkan umatnya secara penuh. Tuhan adalah mengembalikan sesuatu keberadaan semua. Mari terus dukung dalam doa tim misi penginjilan YKATB untuk mempersiapkan hamba Tuhan berhati misi yang siap diutus ke seluruh pedalaman Indonesia.